Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat, alhamdulillah. Pertama-tama, mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bilang dengar nama Nabi, apa yang kita sebut? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi Sayyidina. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Seperti yang nyanyi pramuka di? Apa artinya pramuka? Jujur. Apa namanya? Suci dalam perkataan dan perbuatan. Ada itu. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Cipta alam dan kasih sayang bersama manusia. Jadi kita akan belajar tentang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, pertama, apa itu jujur? Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tulis dulu itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kamu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar, dalam kurung jujur. Itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis. Oke, kita terjemahannya. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi tentang mengakui kesalahan. Orang yang mengakui kesalahannya berarti dia jujur terhadap kesalahannya. Apa itu kesalahan? Kalau menurut kalian apa itu kesalahan? Catat, kami mengakui kesalahan. Kesalahan adalah suatu tindakan atau pemikiran atau penilaian yang tidak sesuai. Titik. Kemudian selanjutnya, 4, berani minta maaf, kemudian bertaubat. Tadi lebih mudah mendapat saran kritik. Kemudian yang ketiga, menerima bahwa dirinya tidak selalu benar. Dan yang keempat, belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, berani damai dengan Tuhan. Oke, cukup. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, sopan. Harus minta maaf dengan cara sopan. Yang kedua, tidak membela diri atau pakai alasan. Jadi kalau kalian minta maaf, tetap walaupun dia yang salah, jangan kalian bela diri. Yang ketiga, atau waktu. Yang keempat, jujur dan terbuka. Masih genap juga 5. Kemudian sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan belajar tentang sabar dan Ikhlas. sabar adalah Menahan diri menahan diri ketika ketika menghadapi kesulitan atau suatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ikhlas. Apa itu ikhlas? Oke, tulis. Ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan atau pujian dari orang lain. Kita tulis ilmiah. Halaman 23, Quran surat
27 tuh. Korok. Al-Baqarah Halaman 200 ayat ayat 153. baca. Ini dalilnya sabar nak. Dalilnya sabar. Sekarang dalilnya ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5. Umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tahun apa? Al-Bayyinah. Amanah. Janji. Dan Janji. Syukur. janji. Oke, apa itu amanah? Amanah perintah. Amanah. Tulis. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita untuk jaga atau lakukan. Amanah dapat Dipercaya. dipercaya. Ya. Sekarang janji. Tidak jadi nanti gara-gara berkasih. Janji adalah kata-kata yang kita ucapkan untuk melakukan sesuatu. Jadi janji itu yang keluar dari kita. Kita tulis dalilnya. Tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, ia ingkar. Apabila dipercaya, ia khianat. Oke, baca. Ayatul munafik salasun. Isa haddasa kasaba wa isa wa'ada akhlafa wa isa taminaha khana. Jadi kalau misalnya tidak amanati berarti orang munafik. Orang munafik. Orang kalau misalnya tidak jujur berarti orang Munafik. Sekarang menghormati orang lain. Menghormati itu bukan berarti hormat seperti yang sekarang kamu lakukan. Tetapi membuat mereka tidak marah-marah itu termasuk menghormati. Keridhaan Allah, ini hadis Nabi. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Ridallahi fi ridal walidain. Kalau orang tuamu sayang sama kamu, senang sama kamu, berarti Allah senang sayang sama kamu. Perilaku santun kepada orang tua. 1. Berbicara dengan sopan. Jadi setelah dari sini tidak sopan cara bicara sama orang tua. Meninggikan suara. Iya baik-baiklah semua santri maupun siapapun. Kan orang tua itu tadi Mutawi bilang ada 3. Jangan sampai suaramu lebih besar daripada Kedua, tidak memotong pembicaraan. 3. Menawarkan bantuan. Kalau mulia juga mau menyapu, datang ke situ mak. Bisa ku bantu ki. Kenapa? Saya menyapu mak. Oke. Jadi pulang nanti dari rumah, pertama jangan berbicara terlalu. Yang kedua, jangan memotong. Yang ketiga, menawarkan bantuan. Yang keempat, mendoakan mereka dan minta didoakan. Jadi setelah salaman minta didoakan. Rabbi ghafirli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ke-6 adalah tentang tolong menolong. Jadi pengertian tolong menolong adalah sikap saling membantu orang lain untuk meringankan beban. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Kemudian wala, dan jangan tolong menolong, 'alal ismi, dalam
berbuat dosa. Wal udwani dan permusuhan. Lanjut lagi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nafsa mu'minin kurbatan, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin min kurabid dunia, ketika di dunia, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Bagaimana contohnya menurutmu? Menjamkan alat tulis, ya, seperti belajar bersama. Ada juga itu temanmu, susah belajar kalau sendiri, harus belajar bersama. Kemudian yang ketiga, membantu membersihkan ini, membantu membersihkan ruangan atau kelas. Selanjutnya, mengunjungi teman yang sakit. Kalau ada temanmu yang sakit, berarti itu termasuk membantu kalau mengunjungi. Termasuk ini berbagi bekal. Saya dulu bacakan satu kisah ini tentang Abu Bakar. Jadi dikisahkan di kota Madinah, Abu Bakar setiap habis sholat subuh, dia selalu pergi ke sebuah gubuk, apa yang ada di dalam gubuk tersebut. Umar bin Khattab penasaran apa yang selalu dilakukan Abu Bakar ketika habis sholat subuh. Karena penasarannya, Umar bin Khattab pergi ke gubuk tersebut. Ternyata di dalam gubuk tersebut ada seorang nenek tua. Kemudian Umar bertanya kepada nenek tersebut, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek itu menjawab, demi Allah setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Kemudian ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam rela memberikan makanan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Sebuah contoh menceritakan bahwa ini Abu Bakar bin Khattab itu selalu membantu nenek tersebut. Coba kalau menyapu, berapa orang itu dihitung debu-debu? 1000. Bisa jadi 1000 itu kebaikan dia dapat, dibalas nanti di akhirat itu kebaikannya. Jadi kalau kalian mendapatkan banyak balasan di akhirat, berbuat baiklah, selalulah untuk berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita masuk pada materi tanggung jawab. Jadi pengertian dari tanggung jawab adalah kewajiban melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Jadi ketika kita sudah mengerjakan sesuatu dengan tepat waktu, misalkan ada tugas di sekolah, misalkan hari Senin harus dikumpul. Baru pas hari Senin sudah selesai tugas itu salah satu contoh dari tanggung jawab. Jadi yang kedua itu mengapa tanggung jawab itu penting. Pertama, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Nah, misalkan kita dikasih tugas oleh guru, baru kita mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu atau dengan penuh tanggung jawab. Otomatis guru tersebut mempercayai kita toh, bahwa kalau kita dikasih tugas, kita itu cepat menyelesaikannya atau diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi itu salah satu contoh dari tanggung jawab. Yang kedua, melatih disiplin. Itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu kan salah satu bentuk disiplin. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah, di mana itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau tanggung jawab dengan amanah yang diberikan kan itu suatu kebaikan. Jadi otomatis itu kalau buat baik dapat pahala tak? Kemudian cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Pertama, menjaga amanah. Kemudian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ketiga, jangan menunda. Tanggung jawab juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 38. Jadi dalam surah Al-Mudassir ayat 38 yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
Yang sebelum masuk materi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu sederhana. Tidak boleh berlebih. Jadi sederhana dalam berperilaku dan berpakaian adalah suatu yang tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian dalam berpakaian suatu yang dapat dipakai oleh seseorang untuk melindungi diri dari panas dan dinginnya lingkungan sekitar.